Mbah Surip, tolong jangan remehkan Mbah Surip dan jangan jadikan Mbah Surip bahan tertawaan. Dia memilih seperti itu, tidak jelas identitasnya, tidak jelas umurnya, tidak jelas sudah kawin atau belum kawin, karena tidak jelas juga dia laki apa perempuan. Kalau ingin tahu persis ya coba buktikan. Rasulullah Pak Wali Kota pernah datang ke sebuah desa negro, semua hitam seperti Bilal itu. Dan di sana waktu itu masih ada perbudakan. Jadi juragan-juragan Arab ini biasanya beli budak hitam itu. Rasulullah datang ke desa orang hitam itu. Terus dikumpulkanlah ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, perawan-perawan, pemuda-pemuda. Terus Rasulullah melihat-lihat perawan-perawan itu dan Rasulullah memanggil seorang perawan yang paling jelek, gede, gemuk, bibirnya tebel, walisnya, wah pokoknya jelek banget. Dipanggil sama Rasulullah, sini kamu sini. Terus begitu datang Rasulullah membisiki, dan si wanita ini langsung setelah mendengar bisikan Rasulullah langsung tersenyum dan pipinya yang hitam itu kemerah-merah. Ternyata Rasulullah bermaksud untuk menikahi dia. Dan ini ada dua hal pelajaran. Yang pertama, sejak Rasulullah menikahi si negro ini, maka setelah itu tidak ada orang Arab berani membeli budak negro. Jadi Rasulullah tujuannya nomor satu adalah supaya tidak ada lagi orang meremehkan orang hitam sehingga memperbudak mereka. Nomor dua, itu nasihat Rasulullah, kalau mau poligami tidak ada masalah, tapi carilah yang gemuk, hitam, gede. Kalau perlu umurnya 59 tahun. Itu tidak apa-apa poligami, anak ayu ya kabar ya seneng, lewat jam ya seneng, itu ya. Itu lah Rasulullah kalau itu, ya kalau mau poligami seperti aku lihat tuh, gede. Nah, ayo kita poligami, setuju nggak Bu? Ya. Tak pilih semua elek nemen Bu. Betul nggak setuju Bu ya? Oke, nggak setuju, oke nggak apa-apa Bu, nggak. Saya juga tidak akan berani poligami. Menurut Allah, kalau mau poligami ada dalilnya. Tapi Allah juga memperingatkan, maka dia berdiskusi. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Nah kalau Allah sudah mengatakan kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, masa saya berani bilang, oh enggak, saya tidak takut kok, bisa kok saya adil. Masa berani ngomong gitu? Maka saya tidak berani poligami, karena saya tidak berani bantah Allah. Allah sudah bilang, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah begitu. Maka saya tidak berani bilang sama Allah, insya Allah bisa kok. Insya Allah mendasmu kan gitu ya. Itu kan. Nomor dua. Jadi kalau saya wali kota, kalau saya pakai sebelum wa in khiftum, saya bisa bikin perda silakan berpoligami. Kita akan sebagai pemerintah memberi kemudahan dan pengelolaan. Tapi wali kota yang lain bisa menekan saya abstain. Pemda tidak urusan sama orang poligami atau tidak, karena Allah mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Karena ini masalah pribadi, sehingga yang bisa meyakini akan adil atau tidak adalah masing-masing laki-laki. Maka Pemda tidak ikut-ikut. Maka Pemda tidak bikin perda atau bikin perda yang intinya abstain. Yang ketiga, ada perda yang melarang poligami. Ada dasarnya. Karena Allah beberapa ayat kemudian menegaskan, walan tastati'u an ta'dilu, wahai laki-laki, sesungguhnya niscaya kamu tidak akan mungkin pernah bisa berbuat adil. Loh, Allah yang bilang gitu loh. Walan, bukan walam saja. Walan, niscaya. Raisole, we adili raiso. Mbok modal nek iso kan gitu. Atas dasar ini maka ada Pemda yang mengatakan perda dilarang. Allah saja mengatakan walan tastati'u. Nah, monggo mau milih yang mana? Saya monggo-monggo saja. Saya kalau ada yang pertama saya toleran, yang kedua saya toleran, ketiga saya juga toleran. Kalau saya sendiri, saya milih tidak. Sitok ya Agus ngeluar. Loro pecandasku. Nek telu gegar otakku. Nomor 4 tugel dengkulku kan harus garis. Tunggal mawon pun karu-karuan gitu. Terus tak ewangi sampai
No. Sawang sinawang. Ayu ndak ayu itu kan. Tanya Pak Wali Kota. Tahun pertama istri paling cantik, tahun kedua istri adalah orang cantik di antara sekian orang cantik. Tapi tahun ketiga semua pada cantik kecuali istri. Nah, tahun ketiga. Laki-laki itu saya menaruh saya ulangan. Laki-laki itu selalu istri tetangga lebih cantik dari istrinya sendiri. Perkawinan adalah sebuah kebun di mana setiap laki-laki ingin masuk ke dalam. Tapi setiap orang yang sudah di dalamnya semua ingin keluar dari situ. Jadi kalau ada orang kawin bilang, untuk apa engkau memasuki kebun ini wahai lelaki, sedangkan kami semua yang ada di sini beramai-ramai ingin keluar aslinya. Cuman karena kita semua sudah terdaftar resmi sebagai istri, ya kita tidak berani keluar dari kebun. Yaitu ikatan suami takut istri. Saya termasuk. Tapi nanti di akhirat ketika ada rombongan istri, saya tidak ada di situ. Wah, sampai malaikat kagum. Wah, non, ternyata kamu nggak takut sama istri. Jangan rame-rame sing ngongkon misah ki bojoku. Yang bikin saya nggak ikut baris itu ya istri saya. Saya takut sama istri saya, nggak ikut baris. Dibolak-balik nggak bisa. Wah, saya punya cerita gini banyak sekali. Pokoknya orang dari situ gitung jadi lupa. Yang sudah diambil oleh Allah ikhlaskan, sudah di surga, Bu. Amin ya. Sudah di surga, alhamdulillah. Nah, yang ditinggalkan pasti sedih dan saya kesini untuk ikut berprihatin, tapi juga harus menumbuhkan kegembiraan. Ayo. Gitu loh. Saya juga punya saudara-saudara yang kena di bencana-bencana lain. Ayah saya juga kecelakaan, meninggalnya seminggu baru ketahuan dan seterusnya. Kita semua pertandingan penderitaan. Betul. Ya mudah-mudahan sampean semua oleh Allah hanya diberi penderitaan yang sampean kuat menyangganya. Amin. Gitu loh. Hanya diberi rezeki yang sampean kuat mengelolanya. Jangan sampai mendapat rezeki yang bikin sampean menjadi kehilangan keseimbangan. Gitu ya. Dan jangan diberi Allah ujian kemelaratan sehingga sampean kehilangan keseimbangan.